satu framework yang ngebantu kita untuk membuat mereka menemukan apa yang mereka bisa tonjolkan. Itu namanya adalah identity mix. Kayak kadang-kadang dari sisi brand ya kita kan maunya dikasih taunya bagus-bagus. Nah, audience menurut aku juga ya harus pinter lah setelah lihat review, ya tetap do your own research. By the end of the day, decision makingnya kan tetap ada di kamu. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan Hani dari Haloka Group. Hello. Hai, thank you for coming. Thank you so much for having me. Happy to be here. Nama lengkapnya Stephanie Regina. Betul. Artinya apa? Stephanie itu queen, Regina itu apa gitu sesuatu. Oh, ratu ya? Tapi kayak apa bijaksana kalau nggak salah. Aku sempat search juga kan dulu kan sempat pada zamannya tuh kayak pengen cari tahu nama. Pokoknya Stephanie kalau nggak salah queen, Regina itu sesuatu yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Gitu. Aku Aditya Pratama. Aditya itu sepertinya artinya tuh yang paling. Oke. Maha kan adi Yes. apa, adi kuasa, adi daya segala macam. Pratama itu yang pertama karena anak pertama. Jadi selalu memang kalau di kelas karena ADY gitu kan. Jadi selalu dipanggil duluan. Oke. Menurut aku personal branding itu dimulai dari nama. Ya seperti company branding lah ya. Tapi sebelum kita ngobrol banyak, teman-teman, kita itu pengen banget belajar dari orang yang sudah berhasil di bidangnya. Itulah kenapa ada Founders Theory. Betul. Seringkali orang umumnya tuh belajar lewat buku. Menurutku buku itu salah satu metode pembelajaran paling valid. Karena untuk orang nulisin itu udah lengkap. Terus dia pikirin baik-baik, dievaluasi lagi dan segala macam. Kendalanya kebanyakan orang yang berhasil di bidangnya itu nggak punya waktu buat nulis buku. Hani punya buku gak? Tidak. Exactly. Tapi kan kita pengen belajar personal branding dari Hani. Let's go, boleh. Itulah kenapa ada podcast. Kita bikin podcast ini supaya orang-orang yang sukses di bidangnya, yang dia nggak punya waktu buat nulis buku, gimana caranya kita nyerap ilmu dia? Kita nggak bisa ngajak dia ngobrol, nggak bisa ngajak Hani, ayo Han kita ketemu yuk ngopi. Kamu mungkin kayak iya nanti ya. Karena kan buat apa? Betul. Nah gimana caranya kalau kita ngopi bareng, tapi bisa ditonton sama sekaligus langsung banyak orang. Aku sendiri belajar, kita semua belajar. Betul. Jadi teman-teman kalau suka sama konten pembelajaran bisa langsung subscribe. Hani, hari ini aku tertarik untuk bahas banyak hal terkait personal branding. Tapi pertama yang mungkin aku tanya adalah boleh gak Hani ceritain secara singkat siapa Stephanie Regina memulai perjalanan hidupnya sampai hari ini? Wow, oke. Halo Mas Adit. Halo. Halo juga teman-teman. Jadi cerita sedikit tentang Halo Hani, Stephanie Regina. Aku sebenarnya sekarang tadi Mas Adit juga udah sempat sampaikan founder dan CEO dari Haloka Group Indonesia. Jadi basically kita itu consultant agency dan ada media juga sebenarnya Mas Adit. Itu yang bantuin individuals ataupun brand untuk menemukan their brand purpose. Jadi mereka tuh bisa build differentiation and meaningful impact dari brand purpose-nya. Gitu. Aku sebelumnya sempat kerja di salah satu FMCG 4 tahun dan memang dari dulu tuh udah suka dunia branding. Unilever itu. Betul. Sebut Boleh aja semua di-mention merek kan di ya? sini ya, nggak apa-apa boleh. Waktu itu jadi brand manager merek apa? Sempat pegang Buah Vita. Terus habis itu pindah handle Fair and Lovely, sekarang udah jadi namanya Glow and Lovely, jadi personal care. Terus habis itu sempat di Jogja 1 tahun lebih ke handle salesnya. Terus habis itu balik ke Jakarta handle Lifebuoy Shampoo. Lifebuoy Yes. Shampoo. Itu kamu berarti kuliahnya memang kuliah bisnis ya? Betul, jadi kuliahnya sebenarnya lebih ke branding. Aku kuliah di Prasetya Mulia, jurusannya branding. Dan waktu itu sebenarnya pertama kali terekspos tentang ya tentunya tentang dunia branding dan personal brand itu dari zaman kuliah. Jadi bersyukur banget sempat ada 1 semester itu belajar tentang personal brand. Dari situ jadi dapat banyak teori yang kayak ternyata personal brand tuh ada teorinya gitu loh, ada frameworknya, ada cara pikirnya. Belajar dari situ sampai akhirnya ke bawah sampai sekarang. Wow. Berarti kamu membangun Haloka Group sudah selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini sekarang berapa employee Haloka Group? Kita 10, 20? Enggak sih, 12, 13 sama aku, sama ada beberapa teman-teman yang freelance. 4 tahun yang lalu kamu tuh hanya bisa bekerja untuk diri kamu sendiri. Tapi selama 4 tahun terakhir ini kamu sudah bisa memberi kehidupan buat 13-14 keluarga. Puji Tuhan. Pertanyaan aku adalah, ya gampang lah kamu bisa kuliah di Prasetya Mulia itu salah satu kuliah bisnis terbaik mungkin ya.
Ya ini nggak ada Menurut aku placement, sih iya. nggak ada placement Prasmul juga di sini. Betul, Aku bahkan betul, nggak tahu betul. siapa itu yang punya Prasmul. Cuman setiap kali kalau dengar Prasmul tuh kayak, wah ini kayaknya biasanya nih buat orang yang udah konglo punya anak, anaknya ditaruh di Prasmul semua gitu kan. Itu pas kamu di Prasmul, harapan kamu tuh dari orang tua kuliah di situ adalah Oke. supaya kamu networking, supaya kamu dapat ilmu, nerusin bisnis orang tua atau apa? Sebenarnya enggak. Jadi kuliah di Prasmul itu karena aku pengen praktek langsung. Jadi kalau di Prasmul itu memang sistemnya dia banyak prakteknya, ketemu langsung sama industri, presentasi langsung sama industri. Jadi nyari itunya sih. Dan kebetulan puji Tuhan dulu di Prasmul tuh dapatnya beasiswa Kak. Sempat dapat Sebentar. beasiswa, jadi kayak lumayan gitu ya. Beasiswanya itu nih kadang-kadang suka beasiswa tapi 10% gitu. Ini beasiswa berapa persen? Aku masuknya sebenarnya nggak beasiswa, jadi tapi kayak per tahun ajaran gitu dia bisa kasih beasiswa prestasi. Aku Oke. dulu dapat sempat dapat 100% 2 tahun. 2 tahun 100%. Iya puji Tuhan 2 tahunan lumayan. Jadi bayar uang Gila. kuliahnya 2 tahunan doang. Tapi orang tua apa? Pengusaha. Usaha sendiri juga. Tapi itu batik gitu. Jadi bikin dari kain putih dan beneran Wow. ngebatik dulu, tapi sekarang udah pensiun. Mami jualan batik juga Wow. gitu. Mami Seniman jualan banget baju ya. jadinya. Branding itu aku selalu bahas kalau branding, marketing, selling itu sangat berbeda. Betul. Kalau menurutku branding itu sederhananya aku selalu bilang itu seniman. Mereka fokusnya cuma satu, tolong correct me if I'm wrong ya. Tugas orang branding itu adalah bikin brandnya jadi top of mind. Jadi KPI-nya itu bukan salesnya jadi berapa, tapi apakah itu top of mind. Top of mind itu kalau sebutkan nama-nama minuman, air mineral, Cleo, Le Mineral, Aqua, Iya, iya, Ron, apa. Nah udah, itu top of mind itulah gitu ya. Itu tugas orang branding. Yang aku kagumi salah satunya Pak Subiakto Ya, dan segala macam. betul. Terus kalau orang marketing itu lebih ke strategi, Ya. hitung-hitungan, angka, Denny Santoso, Ya. Hermawan Kartajaya, yang Ya. benar-benar mereka targetnya adalah bikin funnel, Ya. budget sekian jadi sekian, hitung return of investment dan segala macam. Betul. Kalau selling itu model James Gui, Ya, Dewa Eka Prayoga yang lebih ke komunikasi, benar-benar. cara bisa penetrasi ke lapangan dan segala macam. Nah jadi memang lahir dari darah seniman. Iya, mungkin. Dan karena tadi orang tua tuh, terutama sebenarnya mami sih. Mami kan emang dari dulu itu istilahnya dagang lah kalau zaman dulu kan ya. Dan aku karena anak cewek satu-satunya di rumah sering dibawa-bawa. Jadi dulu tuh kalau misalnya zamannya bikin bazar apa segala macam, ya ikutan. Jadi dari kecil tuh udah ngelihat mami jualan tuh kayak gimana. Udah disuruh jualan juga gitu kan, mungkin kadang-kadang kayak coba tuh layanin orang gitu. Jadi emang dari kecil dilatih untuk ngomong, ngenalin brand apa segala macam. Mungkin ngelatih public speaking juga dari kecil. Biasanya orang Kayak branding, gitu. menurutku tidak terlalu pintar berkomunikasi. Oh, Karena gitu. mereka itu biasanya nyeni banget. Oh. Di bayangan aku ya, stereotipku tuh Ya, adalah ya, ya. mood pasti sangat penting buat mereka dan segala macam. Seperti orang marketing biasanya nggak terlalu pintar ngomong. Nggak semua orang marketing kayak Kodeni Santoso. Umumnya orang marketing itu nggak kayak Kodeni Santoso. Ya, ya, Umumnya ya, orang ya, branding ya. itu nggak kayak Hani. Oke. Umumnya orang branding di bayanganku dengan stereotipku yang terbatas dan terkotak ini adalah orang-orang yang di belakang layar dan segala macam. I see. Pertanyaanku adalah, aku nggak tahu kemampuan atau kesukaan kamu terhadap marketing, tapi kamu menurutku excellence di branding, tapi juga selling. Artinya kamu bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kamu. Itulah kenapa akhirnya kamu bisa jadi entrepreneur sendiri. Karena biasanya branding itu ya mereka akhirnya jadi support buat corporate gitu ya. Nggak ada salahnya, tapi Ya. poinnya adalah memang nggak mudah buat orang branding ngobrol sama orang aja. Menurutku. Oke. Ya, ya, Bukan ya, cuma ya, orang branding, ya. hampir semua seniman menurutku terlalu idealis. Ya. Bisa Kamu jadi. ngalamin nggak kondisi seperti itu? Sebenarnya sempat ngalamin kayak, tapi kalau misalnya dari aku sebenarnya gini, kalau misalnya sekarang di Haloka Kreatif itu kita kan juga berprogres ya, berproses gitu. Awalnya itu Haloka Kreatif emang kita handle lebih banyak di social media management. Tapi karena background aku emang belajar banyak framework dari kampus. Abis itu juga di Unilever bener-bener dicemplungin handle brand dan branding di Unilever tuh kita bener-bener yang kayak jadi core of the business lah. Ya. Orang brand itu harus ngerti R&D-nya kayak gimana, konsumen maunya apa, harus Ya. bisa ngitung juga, harus bisa juga tuh gimana caranya barangnya ada di toko. Jadi pertanggungjawabannya brand tuh banyak banget. Nah, dari situ sebenarnya tuh jadi mungkin
belajar oh ternyata branding itu tuh juga harus istilahnya bisa dieksekut. Ya. Jadi gimana caranya dari atas branding itu bisa inspire orang-orang yang kerja di dalamnya. Dan juga inspire konsumennya untuk kayak mau dong kalau beli brand ya ini aja. Tapi yang ini lagi diskon loh, gak mau, aku maunya sama yang ini. Ya. Tapi gimana caranya itu juga tetap bisa dieksekut sama tim. Jadi waktu orang yang mau beli itu beneran ada. Nah mungkin idealisnya tuh jadi terkikis karena itu kali ya pegang brand yang Job desk-nya tuh luas ya. Oke, bener. Kayak bener nih TVC-nya harus bagus kan iklannya. Tapi di Alfamart, Indomaret harus ada dan diskonnya harus works ya, harus laku. Jadi kan kayak di stretch-nya lumayan. Brand manager karena waktu itu ya. Jadi sebenarnya pasti kita kerja bareng sama tim sales Ya. dan lain sebagainya. Cuma brand harus tahu. Kita kan harus tahu kayak promo yang ada di Alfamart apa, promo yang ada di supermarket apa, gitu. Menarik. Banyak Aku belajar. sebut Hani ini berarti personal brand scientist. Oke. Scientist karena biasanya kalau kita bahas personal brand itu lebih subjektif. To be honest. Karena untuk seseorang personal brandnya dikenal tuh sesederhana mereka bikin akun TikTok, review-review sesuatu, mereka udah punya sebuah personal brand yang Betul. cukup kokoh. Tapi untuk membedah, menganalisa dan mengajarkannya ke orang lain itu sulit. Mereka bisa melakukannya, Ya. tapi belum tentu bisa ngajarin. Ya. Jadi ngajarin personal brand itu perlu framework. Ya. Boleh gak Hani share secara sederhana? Kalau aku ngajar bisnis, aku pasti frameworknya bisnis model canvasnya Alex Osterwalder. Oke. Tapi kalau Hani sendiri, kalau ngomongin personal brand, apakah punya framework sendiri atau menggunakan framework apa supaya Oke. orang umum sekarang yang tertarik personal brand, dia bisa ngerti mulai dari framework itu. Oke. Silakan. Sebenarnya secara sederhana frameworknya tuh cuma ada 2. Karena kalau misalnya di Haloka, ini nanti kita bahas dua-duanya ya, personal brand sama business branding. Menarik. Dua-duanya ada frameworknya. Menarik. Stay tune. Yang pertama, ngomongin tentang personal brand dulu. Jadi kalau di Haloka, kita tuh personal brand sebenarnya nge-build-nya cuma ada 2. Yang pertama, tahu apa yang harus dikontribusiin. Yang kedua, ngerti gimana cara mengkomunikasikannya. Menarik. Cuma 2 itu aja. Aku cerna dulu ya. Boleh. Jadi elemen pertamanya adalah what, elemen keduanya how. Begitu Iya, kah? what to say, what to contribute. Oke. Benar, terus yang kedua how would you like to say it, itu juga benar. Oke. Kurang So lebih simple seperti ya. itu. Sebenarnya simpel, tapi kan ngerjainnya itu ya Iya. yang wow. Gimana cara Oke. implementasiin framework itu ke hal yang lebih teknis? Misalnya, konteksnya aku nih, anggaplah aku adalah orang yang Ya. mau belajar personal branding, Hani sebagai mentornya. Oke. Aku sebut mentor karena kalau coach itu kan nggak harus jago main bola, tapi dia bisa jadi coach bola. Ya. Tapi kalau mentor biasanya dia sudah menjalaninya, Oke. dia ngajak orang lewat jalan yang sama. Ya, oke. Apa yang mau aku kontribut dan bagaimana mengkomunikasikannya? Betul. Aku akan menjawab framework yang pertama itu, Oke. baru nanti Hani next ke framework berikutnya ya. Boleh. Apa yang mau aku kontribut? Misalnya aku mau membantu para pebisnis Oke. UMKM supaya bisnisnya tuh tidak banting-bantingan harga, Oke. tapi nemuin bisnis model yang kreatif. Caranya? Aku akan Kebayangnya? mengajarkan bisnis model canvas ke mereka supaya mereka bisa nemu bahwa yang unik tuh bukan cuma value proposition, tapi bisa jadi channel, Oke. bisa jadi key partnership mereka yang unik. Oke. Ya, oke. Itu sebenarnya udah salah satu framework. Jadi di bagian what itu hasil akhirnya namanya kita sebutnya personal branding statement. Oke. Personal branding statement mirip yang kayak tadi udah disampaikan sama Mas Adit gitu ya. Basically I want to help who to do what by doing how. Iya, kamu pernah share ini di IG terus aku save. Iya. Ya, Jadi itu sangat membantu loh. pengen ngebantu siapa untuk melakukan apa dan Iya. caranya kayak gimana. Kayak kamu berposting tuh sekitar 1 atau 2 bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Kayaknya ya. Iya, aku langsung save. Itu disitulah, itu aku sangat tertarik pengen ngajak ngobrol lebih lanjut. Iya, Karena itu iya. ngebantu banget. Itu sesimpel itu ya. Aku mau ngebantu siapa untuk mereka melakukan apa dengan Betul. cara bagaimana. Betul. Iya, Nah iya. mungkin kan sebenarnya dengan menjadi bikin podcast gitu kan tadi punya kanvas sendiri, punya sharing-sharing di sosial media itu kan sebenarnya lebih ke caranya kayak gimana. Interesting. Nah tapi sebenarnya tidak semua orang itu tadi udah nyampe ke fase itu Mas Oke. Adit. Jadi banyak banget kalau misalnya aku ketemu orang let's say misalnya mau bangun personal brand, mereka tuh kayak masih mungkin ya ini yang paling sering terjadi adalah aku ngerasa apa yang aku lakuin tuh sebenarnya biasa banget. Menarik. Biasa gitu-gitu aja. Maksudnya when you think about it misalnya ada employee deh gitu. Oke. Kerja udah 7 tahun. Oke. Kerja di dunia sales. Ya udah, berarti kan dia akan merasa ya udah hidup gue ya gini-gini aja lah, biasa Gue nggak kok. bisa lah personal branding juga buat apa? Apa yang menginspirasi dari hidup gue gitu. Benar kayak ya udahlah kan
orang sales ya dapat klien biasa aja. Yeah. Tapi kan padahal sebenarnya cerita sesederhana itu kalau didengar receh sama orang engineering, orang yang kerjanya di pabrik, mereka kan kayak gila keren banget lu bisa ketemu konsumen dan lu bisa bikin mereka beli produk lu. Gue tuh enggak loh, gue tuh produksi. Nah jadi banyak yang merasa sebenarnya tidak ada di dalam hidup gue yang menarik yang bisa dikontribusikan. Which is menurut aku pribadi, dan ini yang menjadi purpose-nya Haloka, belief-nya Haloka, semua orang itu tuh bisa contribute positively sesuai dengan role yang mereka pilih. Yes. Entah mau jadi ibu rumah tangga, content creator, employee, founders, apapun itu tuh sebenarnya ada ceritanya yang menarik. Yeah. Kenapa? Karena sebenarnya waktu awal bikin Haloka, aku merasa juga hidup aku tuh nggak menarik. Karena ya udah, jadi brand team ya kayak gitulah, bikin TVC, jualan, semua brand team juga begitu gitu kan? Iya, kayak maksudnya, masa sih nggak tahu marketing mix 4P mau bikin bisnis pasti tahu lah. Tapi ternyata kan banyak yang nggak tahu. Nah dari situ sebenarnya satu framework yang ngebantu kita untuk membuat mereka menemukan apa yang mereka bisa tonjolkan itu namanya adalah identity mix. Oke, apa itu? Ada 4. Sebenarnya lebih kayak ke what is your personal capabilities atau what is your personal strength. Oke. Ya kan. Terus yang kedua what is your skill, very straightforward. Yang ketiga what is your experience. Oke. Sama yang keempat itu adalah what is your belief. Menarik. Aku beda dulu yang perbedaan 1 sama 2 aku nggak terlalu clear. Kalau I am tuh lebih ke karakteristik. Dan karena kita kan sebenarnya kalau personal brand pengennya kontribut yang baik dong, pengen kontribusi gitu. Jadi misalnya kalau aku, my personal character misalnya aku itu friendly, talkative. Oh, itu lebih ke kepribadiannya gitu, ke apa? Ya, karakternya dia. Betul. Terus yang kedua itu baru ke keterampilan. Betul. Kamu bisa berkomunikasi, mengerti brand, framework, social media, menarik. skill. Terus yang ketiga, experience. Pengalaman kamu bekerja di tempatnya dan kamu membangun Haloka Group. Betul, dan aku resign waktu lagi pandemi untuk ngejar passion. Let's say misalnya kayak gitu. Itu sih sebenarnya awal aku FYP di TikTok tuh gara-gara itu. Karena kok gila banget udah di Unilever brand manager. Kamu resign pas pandemi ya. Saya resign. Pas pandemi. Pas pandemi itu. Oh, itu aku gak tahu bahkan. Iya, itu. Kamu resign pas pandemi. Orang justru di pandemi itu gak mau, jangan sampai ke PHK loh. Betul. Nah itu ternyata jadi salah satu experience yang menarik dan relevan karena ternyata di luar sana banyak juga orang yang mungkin maju mundur kayak pengen resign, kayaknya ada nih passion mau dikejar tapi deg-degan atau misalnya nggak khawatir. But what's your belief? Gitu. My belief ya sebenarnya tadi sih, I believe everyone can contribute positively to society through the role that they choose. Nah, aku ngerasa waktu aku kerja di Unilever itu tuh role aku, maksudnya my purpose juga hidup. Karena aku handle brand yang purposeful. Unilever itu kan semua brandnya dia punya purpose sendiri gitu kan, punya impact sendiri. Makanya aku happy kerja di Unilever. Jadi waktu aku resign dari Unilever pun aku bilang sebenarnya ujungnya masih sama. Cuma aku kalau tadinya naik kapal pesiar Unilever, nebeng saya duduk. Nah kalau sekarang aku pengen punya perahu kecil sendiri. Tapi tujuannya sebenarnya sama kok. Makanya puji Tuhan sampai sekarang sama Unilever tuh hubungannya masih baik banget. Keren. Iya kan? Ya, bedanya cuman di uang bulanannya lebih banyak sekarang aja. Wow. Ya amin. Dulu hidup buat sendiri, sekarang bisa gaji 13-14 orang ya beda lah ya kan. Betul. Tapi ya kayak, ya intinya kayak gitu tuh. Tadi dari identity mix gitu kan udah dapat skill setnya apa. Nah biasanya dari situ baru dapat uniqueness-nya. Menarik. Dan sebentar ya, sebelum ke situ. Jadi aku resumin awal. 1 adalah ngejawab yang 2 tadi, apa yang mau kamu kontribusikan dan bagaimana cara kamu mengkomunikasikannya. Betul. Identity mix menjawab apa yang pertama, karakteristik kamu, skill kamu apa, terus kamu pengalamannya apa, dan apa yang kamu percayai atau belief kamu apa. Betul. Terus baru masuk ke uniqueness. Iya, yang tadi hasil akhirnya kita bisa dapat uniqueness, bisa dapat personal brand statement. Kayak gitu. Uniqueness-nya itu maksudnya gimana disebut uniqueness? Mungkin aku kasih contoh diri aku sendiri gitu ya. Waktu aku bikin TikTok sebenarnya banyak banget yang udah ngomongin tentang marketing, tentang branding, apalagi misalnya untuk UMKM. Itu udah banyak banget kan. Nah tapi aku coba campurin my identity mix. Yang ngomongin tentang branding banyak, tapi yang ngomongin tentang brand dan pernah punya pengalaman branding sebelumnya, kerjanya di FMCG lagi gitu ya, dan pernah punya background emang kuliahnya branding, itu makin lama makin dikit. Kedua, menarik. Aku masukin nih karakteristik aku. Aku bawainnya dengan menyenangkan, kata-katanya simple, dengan yang mudah dimengerti gitu ya. Waktu yang lain mungkin banyak ngebawa terms yang agak sulit. Aku try to make it very simple dan pakai pembahasannya sehari-hari. Makin mengerucut lagi tuh.
kayak gitu. Terus misalnya yang selanjutnya aku bikin uniqueness sendiri, kayak ada tagline aku gitu kan, kayak sini gitu. Oh itu tagline kamu yang awalnya kamu bikin sendiri? Sebenarnya nggak kepikiran untuk bikin, tapi akhirnya sekarang aku lakukan dengan sadar, itu ya udah aku jadiin tagline. Tapi itu bukannya orang lain dulu yang bikin sini itu? Bukan. Itu kamu yang bikin? Itu aku. Tapi setelah kamu bikin, kamu tahu kan itu ditiru banyak orang kan? Iya lumayan kayaknya ya. Iya, soalnya beberapa setelah ada kamu, yang mention sih kayak. iya, setelah kamu bikin sini. Nah Iya. itu aku ternotis tuh beberapa konten yang depannya sini. Iya, Tapi beberapa waktu itu setelah itu aku kan nonton ada orang juga, dia pakai teknik yang sejenis. Iya. Ya bahkan kata-katanya sama kok sini juga. Nah terus aku agak kecampur, aku nggak tahu mana yang duluan kan. Iya, Tapi itu kamu yang bikin. Itu tolong di komen ya teman-teman. Tapi seingat aku sih aku yang bikin Ya, 2020. kamu bukan ngopi orang, emang kamu bikin aja. Enggak. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba kebetulan sama. Betul makanya aku Iya, kan iya. juga itu sesuatu yang bukan aku patenin, tapi aku ngerasa Iya. at least itu untuk ciri khas aku, itu yang aku lakukan secara Iya, sadar itu sekarang. cukup efektif loh. Kayak gitu. Jadi Iya. lebih kayak ke, nah itu kan ngegabungin elemen dari si identity mixnya kan. Iya. Untuk akhirnya kayak oke, yang ngomongin brand banyak, tapi yang ini, oh Halo Honey aja. Gitu. Dan itu sebenarnya yang mungkin aku temukan juga sama klien-klien yang partnering sama Haloka di Haloka Kreatif, our consulting sama agency gitu ya. Mereka tuh nyari yang emang istilahnya praktisi yang pernah ngejalanin. Ya betul. Apalagi sebenarnya kayak kalau FMCG itu kan bener-bener tadi pabriknya harus ngerti, distribusinya harus ngerti, Ya. tapi bikin iklan harus bisa, sosial media harus jalan karena Jadi branding yang kamu bikin Dapat itu adalah branding overview-nya yang aku anggap performance branding lah. Kalau di marketing ada performance marketing, artinya branding yang dibikin bukan cuma kelihatan awareness-nya bagus, desainnya asik, tapi tujuannya itu bisa drive yang terakhir adalah mungkin meningkatkan omset, mendatangkan Iya. klien gitu kan. ada tujuannya lah ya, Iya. tujuannya kayak gitu, betul. Menarik. Ya, Aku akan minta kamu review langsung Oke. tanpa persiapan. Ya kan? boleh. Walaupun aku udah mempersiapkan topiknya, tapi Oke. kan tokoh-tokohnya random nih. Ya, Aku pengen kamu nge-review kayak orang nge-review skincare. Ini kamu nge-review personal brand yang sudah berhasil. Oke. Tapi kamu analisa, karena kalau dari sudut pandang aku, pasti nggak setajam kamu yang mempelajari personal brand itu sendiri. Ya, Yang pertama, oke. nah ini yang aku pakai Andy Oke. Lau. Andy Benar, Lau. lenek ya. Aku oke. beneran Andy Lau dulu. Karena jujur Oke. aja pertama kali aku pakai ini tuh sebenarnya gara-gara Andy Lau. Ah, Karena aku nonton Celestial Movies punya channel gitu kan, terus terinspirasi sama Andy Lau. Kamu tahu Andy Lau dong? tahu dong. Oke, mulai dari Andy Lau dulu. Kalau kamu akan analisa Andy Lau, Oke. gimana cara kamu mempelajari personal brand dari sisi Andy Lau? Oke. Saya tapi sambil cek dulu ya. Boleh. Dia sekarang maksudnya coba sambil Dia itu kita. adalah pemain film, Betul. tapi juga jadi penyanyi. Betul. Itulah kenapa aku ngerasa emang orang kalau jujur aja ya, Andy Lau itu walaupun aku idola sama Andy Lau, cuman suaranya tuh nggak sebagus itu buat dia jadi penyanyi sebenarnya. Oke. Cuman dia bisa jadi pemain film, penyanyi. Setahu aku dia beberapa film juga dia produce. Oke. Dia jadi even sampai produser. produce juga ya. Seperti, tapi aku lihat ini ada pola kayak Jackie Chan. Oke. Jackie Chan itu dia pemain film, penyanyi juga. Kenapa harus larinya ke situ? Suara Jackie Chan menurut aku, sorry kalau Om Jackie Chan nonton, nggak mungkin lah ya. Pasti dia nonton sih. Tapi kayak nggak segitu bagusnya. Oke. Kenapa harus jadi Jackie? Tapi beberapa pemain film, ya aku udah nggak tahu lagi namanya apa, Jackie Chung juga kayak gitu ya, Oke. Jackie Chung lah, atau ya beberapa orang dia jadi pemain film, terus jadi penyanyi. Yang menurut aku kenapa begitu? Apakah itu suatu cara membangun personal branding? Oke. Atau seperti apa menurut kamu ngelihat fenomena pemain film di Hong Kong, itu kan Oke. mereka orang Hong Kong kalau nggak salah ya. Ya. Terus mereka jadi penyanyi juga. Oke, ini sebenarnya secara sederhana ya, aku mikirnya karena aku kan juga sempat kayak ngelihat fan meet. Kalau sekarang kan banyak fan meet yang dari Korea datang ke Indo Ya. gitu kan. Nah kalau mereka pemain film, istilahnya kayak fan service-nya ngapain ya gitu, kebayang gak sih? Oke, Kan dia aktivitas nggak apa mungkin yang bisa tiba-tiba dilakuin? Nggak mungkin di dia acting panggung, di depan gitu mungkin kan? dia disuruh acting di panggung gitu kan. Yang paling sederhana kan kayak ya udah deh menyanyi sambil menghibur ininya gitu loh, penontonnya. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk bisa lebih relevan sama audiensnya. Oke. Ada activity yang bisa dilakuin bareng gitu. Padahal In kan my bisa head ya. sesimpel mereka talk show ya. Atau terlalu membosankan. Mungkin ya butuhnya sesuatu yang entertaining gitu. Ya, dance Kayak itu terlalu effort. iya mungkin harus ngafalin gerakan. Make sense. Sebenarnya sederhananya mungkin seperti itu. Aku Jadi suka. kayak akhirnya
ya udah deh kita coba aja nyanyi. Dan sebenarnya kan orang-orang yang suka ya tadi mungkin sukanya karena actingnya kan. Ya. Jadi kayak suaranya nggak bagus-bagus banget misalnya, orang tuh lebih kayak ya nggak apa-apa lah, yang penting kan dia nyanyi gitu, dia orang human terus bisa nyanyi, orang udah happy kali. Oh paham, ya benar Iya sih. gak sih? Coba Kalau ini komen lagi. bener. Karena kalau Andy Lau dia nggak bikin nyanyi, nggak kayak Jackie Chan nggak bikin nyanyi, dia tuh bingung. Kalau dia konser di berbagai negara dia ngapain ya? Iya, Masa di kan gerakan podcast? kungfu terus Iya gitu kan? kan. Oh Terus menarik. mungkin juga kalau misalnya di interview kan ya nggak mungkin Jackie Chan bukan orang yang nyaman sharing tentang personal life-nya apa kayak gimana. Iya. Kayak Interesting. gitu-gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya personal brand itu bisa lahir dari itu, framework itu yang kamu tadi bikinin. Plus juga bisa lahir salah satu form of personal branding dia dari kebutuhan kebutuhan audiens, dan sebenarnya tujuannya itu sebenarnya profit oriented sih. Iya kan? Itu betul, mungkin iya, tapi kan istilahnya always look for the bigger picture gitu kan. Kayak kalau misalnya oke, dengan aku nyanyi, aku juga jadi bisa lebih relate sama audiensku, bisa mungkin lebih dekat sama audiensku, why not? Ya. Kayak gitu. Arahnya ke sana, tapi ya mungkin tujuan akhirnya ya bisa profit, bisa emang biar famous gitu kan, atau biar bisa apa, tapi itu dianggap sebagai salah satu tools aja gitu ya untuk kita bisa achieve end goals-nya apa. Menarik. Gitu. Tokoh kedua kalau kita ngomong perempuan, aku cukup suka sama konsep ini. Dulu aku pikir narasumber adalah selalu lebih keren, lebih tinggi daripada moderator atau MC atau host. Terus aku lihat fenomena di mana artis paling banyak pengikut di Indonesia, platform Instagram adalah seorang host, Raffi Ahmad. Salah satu perempuan terkaya di dunia, Oprah Winfrey adalah seorang host. Terus dari sudut pandang aku ngelihat influencer paling berpengaruh di YouTube, Deddy Corbuzier yang dulunya mentalis, menjadi seorang host untuk menjadi Deddy Corbuzier yang sekarang. Denny Sumargo, pemain basket yang luar biasa, udah punya branding yang kuat banget, dia jadi host. Betul. Oke, aku hanya berusaha menelaah. Kenapa host atau moderator itu punya pengaruh sebesar itu dalam bentuk personal brandingnya. Dari sudut pandang Hani. Ini menarik. Jadi sebenarnya gini, ada teorinya. Ada teorinya, benar. Inilah. Jadi ada teorinya, tapi aku lupa pengarangnya siapa, sorry banget. Intinya kalau misalnya kita mau bangun personal brand itu sebenarnya ada beberapa tipe. Ada tipe yang kalau misalnya kayak Ko Denny Santoso gitu ya, itu kan dia yang tadi dia udah ngejalanin, terus dia ngasih tahu orang. Mentor. Caranya kayak gimana, kayak gini gitu. Terus yang kedua itu ada tipe adventurer. Aku sebenarnya maksudnya lebih mungkin agak adventurer juga. Jadi sambil ngejalanin, sambil sharing. Ini Jadi, kamu yang bikin atau emang teorinya udah ada? Ada teorinya. Aku lupa banget lagi. lagi. It's okay. Ntar Tapi aku komen adventurer. Betul. Bahasanya cerdas juga ya. Betul. Jadi kayak lebih ke aku kan share aja gitu kan, journey aku build Haloka itu kayak gimana. Ada juga kok kita pernah build salah satu produk akhirnya nggak jadi, ya udah di share learningnya apa. Jadi nggak harus yang suksesnya doang. Betul. Share itu ada yang berhasilnya, ada yang gagalnya karena memang istilahnya ya udah aku share sambil aku ikut ngejalanin. Oke, menarik. Terus? Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu tipe yang tadi. Tipe yang tadi itu adalah tipe interviewer. Itu sebenarnya salah satu cara. Dia bahkan tanpa menjalani sama sekali. Betul. Nge-interview aja. Jadi dia bener-bener kayak gitu sih, host gitu loh. Yang kayak oke, mungkin my strength itu ada lebih ke tadi bisa gathering insight, aku suka berkolaborasi, enak ngobrol sama orang. Ya udah, aku ngumpulin orang-orang yang bisa aku ajak ngobrol, aku cari insight-nya dan aku share ke orang lain. Wow, aku baru tahu Gitu. loh. Itu interviewer banget. dan banyak juga yang sebenarnya sekarang kayak gitu dan orang suka karena sebenarnya nggak semua orang tuh bisa nge-interview orang yang benar-benar menghasilkan insight yang bagus. Nggak semua orang kayak tadi gitu, kayak Mas Adit itu bisa kayak bentar-bentar oke kita runtutin lagi gitu ya, kita cari summary-nya. Itu kan sebenarnya sebuah skill set. Menarik. Nah, itu juga salah satu sebenarnya cara. Nah, yang keempat itu sebenarnya tipe reluctant hero. Kalau yang tadi yang pertama, Ko Denny Santoso tuh hero. Disebutnya personanya karena ya udah ini gue udah jalanin, gue udah sukses, yuk gue kasih tau lu gimana caranya biar sama kayak gue, kalau lu mau jadi kayak gue. Nah yang keempat itu reluctant hero, itu menurut aku tuh Pak Hermanto.
Hermanto Tanoko? Ya. Apa tuh reluctant hero? Sebenarnya nggak terlalu mau sharing, nggak mau Oke. terlalu panggung, tapi kalau ada yang nanya, Ya very udah. happy to share. Kayak gitu. Jadi kayak lebih ke Ini lucu nih, seru nih. lebih ke kayak Ya, oke paham, kalau paham, mau paham. diundang ke podcast, ayo. Ya, tipis-tipis lah kayak Palokeng Hong gitu ya. Gitu. Jadi kayak sebenarnya, ayo kalau aku bisa share, aku bisa ini boleh. Cuma kalau enggak, ya nggak apa-apa Nah, lah. itu bukan day to day-nya dia. Bukan day to day-nya dia. Kalau betul. yang hero memang itu juga bisa jadi salah satu day to day-nya dia. Dia memang kalau hero itu memang lebih actively lah sharing karena dia punya niat, punya passion Iya, untuk iya. ayo dong kamu bisa kok kayak aku aja bisa. Ayo aku ajarin biar bisa Iya. gitu. Kamu tuh sebenarnya hero nih mah suka Oh. suka begini, suka menghumble dirinya sendiri. Kamu bukan adventurer. Masih merintis juga lah. Ya, Aku juga semua masih hero ngomongnya betul, gitu. betul, Kalau betul, hero betul. bilang saya hero, kemungkinan dia yang tipe kelima. Impostor. Impostor. Iya, dia ngajarin Betul, orang betul. padahal dia sebenarnya cuma mau jual kelas. Dia juga nggak ngerti caranya gimana dan dia sendiri gagal. Iya, ya gitu. Emang ada 4 tipe. Iya. Nah, interviewer ini tuh menarik menurut aku gitu ya. Karena tadi waktu kayak misalnya lagi nge-interview kayak gini, sebenarnya kan kita juga banyak belajar tentang orangnya dari Banget. cara mereka menanggapinya dan lain sebagagnya. Mikroekspresi. Jadi, betul. Mata kamu tuh salah satu narasumber yang matanya tuh paling ketat. Tau gak? ketat Iya, matanya paling ketat. Ketat itu karena biasanya kalau aku lihat itu kan aku membaca mikroekspresi ya. Iya. Itu susah banget loh mata ketat seketat kamu. Kayak gitu? ngomong tuh bisa nangkep gitu. Soalnya Mas Adit nggak intimidating, jadi nyaman ngobrolnya. Itu juga skill loh. Oh gitu ya? Betul. Aku juga maksudnya nggak mungkin nggak semua orang kadang-kadang kan juga kayak aduh agak Iya, kikuk gitu. Tapi sama Mas Adit nyaman aja gitu, nggak terintimidasi. Jadi very Menarik. nice. Karena memang benar-benar aku sangat bodoh di bidang ini dan aku memang murni. Aku serius loh ya. Apa yang aku pelajarin di podcast itu, aku benar-benar praktekin di hidup aku. Ya. Itu benar-benar dan itu ngebantu banget. Betul. Aku yakin pasti banyak yang nonton kayak gitu juga lah. Makanya kenapa podcaster itu juga akhirnya jadi ya punya banyak influence ke audiensnya, punya banyak audiens juga ya mungkin karena they feel gara-gara orang ini aku juga jadi bisa belajar hal. Iya. Jadi bisa ngobrol sama orang-orang yang kayak tadinya nggak mungkin nih bisa dengar cerita dia, tapi karena di invite ke podcastnya jadi bisa dengar. Iya aku suka Gitu. gara-gara ilmu ini ya aku jadi tahu bahwa ini adalah privilege-nya orang bodoh loh. Hmm. Orang bodoh yang tidak terlalu sukses seperti aku itu bisa menjadi Parah banget. influencer yang interviewer. Karena gini, hero Ya. itu akan sulit banget kalau dia jadi interviewer. Dia pasti mau ngomong terus. Ya apalagi yang reluctant hero. Maksudnya nggak mungkin dia Lebih ke di interview kan. iyalah pasti, gitu. betul. Itu agak susah walaupun Pak Hermanto Tanoko punya podcast. Tapi aku lihat ya jujur aja aku nonton karena mau nonton Pak Hermantonya mau narasumber siapa kek. Iya. Nah terus kalau adventurer ya dia sendiri juga masih bingung tapi dia memungkinkan. Tapi terbatasnya adalah adventurer itu kan lagi menjalani sesuatu. Betul. Seringkali dia hanya akan nanya untuk kepentingan dia yang sangat subjektif di bidang dia. Dimana kalau itu sesuatu yang sangat luas. Itu butuh orang yang benar-benar fokusnya jadi interviewer. Jadi sebenarnya semua kekurangan tuh bisa jadi suatu kelebihan. Betul. Dan makanya interviewer ini tuh sebenarnya not necessarily hasilnya harus bikin podcast menurut aku gitu ya. Tapi kan banyak juga di TikTok yang akhirnya nge-review buku, bikin review buku. Oke. Atau misalnya aku pun beberapa kali nonton YouTube nih, ada yang menarik aku jadiin konten kayak gitu. Jadi basically I see. untuk membangun personal brand kita sebagai interviewer, nggak mesti yang di-share tuh cerita hidup kita, istilahnya gitu deh. Wah setuju. Cerita hidup, pengalaman, learning yang menurut kamu menarik, it inspires you, share to others, siapa tahu itu bisa menginspirasi orang lain. Basically kayak gitu Kalau sih. konsep berpikir gini kan berarti semua orang bisa jadi interviewer. Dalam Bisa. artian ini kan kamu pasti belajar sesuatu sehidup Betul. hari-hari. Itu kenapa nggak di-share gitu Betul, kan? aku sering bilang kayak gitu kok. Misalnya kayak teman aku nih ada yang nge-share kayak, ih podcastnya daging banget, apa YouTube-nya bagus banget. Terus aku kayak suka, sekalian dong bro share apa 5 poinnya. Jadi kita yang nggak ada waktu nonton kan, ya udah Iya. nonton story lu aja udah happy gitu Exactly. kan. Oh menarik. Bahkan kalau dia cuman sukanya nonton misalnya. Dari nonton pun kan dia pasti dapat value tertentu kan. Betul. Nggak Itu pun dia apa-apa. itu bisa jadi personal branding dia gitu ya. Betul. Iya. Bisa. Menarik. Spesifik topik, spesifik industri, itu Menarik. juga bisa. Sekarang aku mau membedah personal brandingnya reviewer. Oke. Karena menurut aku ada sedikit pergeseran makna reviewer. Oke. Mhm. Dulu ada yang namanya kritikus. Kritikus makanan, kritikus ini, kritikus itu. Orangnya tuh di bayangan aku tuh kerjasamanya sama majalah. Ya. Tidak dibayar sama brand. Dia kritik dengan cara yang sangat elegan, tajam dan sadis. Ya. Model Code Blue hari ini lah gitu ya. Iya. Tapi Oke. bener-bener
kalau dia ngomong apa orang benar-benar bakal ngikutin. Oke. Karena itu sangat objektif, berdasar dan nggak bisa dibeli. Ya. Tapi kalau sekarang reviewer itu kemungkinan besar yang di review itu emang dibayar sama brandnya. Dan itu udah jadi kayak ya sesuatu yang common. Betul. Memang biasa begitu. Orang jadi susah ngebedain gitu ya. Ini beneran kayak gitu kan Anas atau enggak nih? Bahkan dia Misalnya kayak gitu. dengan senang hati untuk taruh link di bio terus tulis kayak ya kalau kalian mau di review atau endorsement nih linknya ya. Gitu. Nggak ada yang salah. Tapi poinnya adalah ini pergeseran maknanya menurut aku signifikan. Dulu kritikus itu dicari orang karena kita tuh pengen lihat sebenarnya secara objektif. Lu coba lu bedahin deh. Tapi kalau sekarang kayak cuman jadi influencer ya. Pokoknya kalau dia ngomong ini bagus banget guys. Sebenarnya kenapa sih? Apa gara-gara penontonnya itu jadi nggak terlalu kritis? Ataukah emang budaya kritikus itu belum pernah lahir di Indonesia? Itu adanya di Eropa. Dan di Indonesia memang kenalnya adalah reviewer yang kayak gini. Atau kayak gimana sih menurut dari sudut pandang Hani? Nah ini kalau dari sudut pandang aku sebenarnya sekarang influencer atau reviewer atau KOL Indonesia tuh juga semakin kesini itu semakin menyadari bahwa buat aku bisa dipercaya ya aku harus jujur. Dan aku juga sebenarnya banyak banget ketemu sama influencer dan KOL yang mereka tuh mereview secara jujur. Dan istilahnya kayak gini, kayak mendingan aku gak usah review daripada aku ngomong yang kamu brief doang. Istilahnya kayak gitu. Menarik. Ada yang kayak Idealis gitu. Ya. Ada yang kayak gitu. Ya aku tahu Dr. Yesi Katania salah satunya tuh. Karena by the end of the day, kenapa kamu bisa punya audiens sebanyak itu kan berarti karena audiensnya percaya sama kamu gitu loh. Harusnya kan. Iya dong. Berarti kayak maksudnya by the end of the day you have to review things. Mindsetnya itu adalah gue pengen kasih value ke audiens gue karena audiens gue percaya sama gue nih. Istilahnya kayak gitu. Jangan kebalik lah. Nah, cuma sekarang itu istilahnya kalau aku sih lebih yang penting sampaikan faktanya. Kemarin juga aku sempat baca tuh kayak ada yang sempat nanya kenapa ya aku kok sebagai influencer misalnya dapetnya barter terus. Terus sempat ada yang ngebales. Soalnya kamu bilang semua produk bagus, audiens kamu mana bisa percaya sama kamu kalau kamu bilang semua produk bagus. Nah jadinya emang sebagai reviewer itu harus lebih objektifnya in terms of ini bagus dari sisi coveragenya. Kan gak bohong, emang coveragenya bagus, tapi mungkin let's say warnanya variannya gak terlalu banyak, kayak gitu. Kayak gitu-gitu terus juga sebenarnya disampaikan gak apa-apa. Seringkali reviewer itu kan gak nyampein yang negatifnya itu kan. Nah, tapi menurut aku ini susah juga sih, karena brand kan aku juga ngerti dari sisi brand juga kan. Dan aku juga sebenarnya kadang-kadang terima endorsement juga, jadi ngerti. Kayak kadang-kadang dari sisi brand ya kita kan maunya dikasih taunya yang bagus-bagus. Nah, audience menurut aku juga ya harus pinter lah setelah lihat review ya tetap do your own research. By the end of the day decision makingnya kan tetap ada di kamu. Jangan nyalahin reviewernya, let's say do your own research. Tapi KOL-nya tetap harus menyampaikan fakta lah istilahnya kayak gitu. Kalau mau umur panjang ya. Kalau mau KOL-nya dipercaya ya. Gitu. Aku kalau detik ini kalau ngelihat review sesuatu, pokoknya yang dia kasih kode promo atau ada link di bawah ini, itu aku nggak bakal nonton lagi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa tahu. Kalau buat aku, karena aku jadi tahu, yang ini dia dibayar, oke. Nanti deh, gue cari reviewer lain yang nggak ada link di bawah ini kode promo saya, karena menurut aku kalau kayak gitu ya itu dia cuma akan ngomong apa yang di brief doang lah. Karena kan aku sukanya gini, kalau misalkan contoh gadget, aku suka tuh jangan ngomongin tentang apa, ngomongin nih. Dibandingin sama handphone sejenis, megapikselnya mana yang lebih canggih, prosesornya mana. Jangan pakai emosional gitu. Aku nggak butuh emosional. Untuk nge-review itu kan kita nggak pakai emosional. Kritikus makanan dari zaman dulu itu kan dia tuh pakai pengalaman dia yang sudah sangat banyak. Dia tuh bisa menyampaikan orang nggak perlu makan, dijelasin bahwa ini pedesnya tuh sampai cuman ke pangkal lidah apa kayak gitu. Jangan bilang kayak pedesnya bener-bener kayak bikin aku mau meninggal. Kayak gitu kayak ya oke gitu. Model gitulah. Ini dari sudut pandang aku ya. Nah pertanyaan aku adalah kritikus zaman dulu dia kalau bilang ini jelek, dia nggak ada tujuannya bahkan untuk mempermanis. Seringkali kan ketika dikritik ya, contoh lah kita nonton film ini Ratatouille deh. Yang kritikus makan itu kalau dia sudah bilang ini parah, ini kotor, ini jorok, itu restoran bisa tutup langsung. Betul. Itu terjadi pas Scott Blue ngomong kan. Betul. Wah ini. Sekarang bisa juga sih. Ini Pak. Tapi kita tuh nggak bisa terima itu. Kita nggak bisa terima ada orang review jelek. Orang cuma bilang ya udah kalau jelek ya udah lu nggak usah posting lah. Lu bikin bisnis orang bangkrut tahu kayak gitu. Apakah memang berarti reviewer itu hanya boleh ngomongin positif doang? Apakah memberitahu orang ini jelek hanya karena saya nggak review ya? Pokoknya kalau saya nggak review berarti kurang bagus.
Nah ini personal belief sih kalau dari aku. Aku kalau misalnya brandnya jelek, aku akan pertama kali ngomong sama brandnya dulu. Oke. Nah tapi beda, aku tidak bisa menempatkan diri aku sebagai KOL reviewer karena itu bukan pekerjaan utama aku, istilahnya kayak gitu loh. Oke, Jadi tapi aku kan kamu kayak, mereview juga. betul, tapi kan reviewnya kayak ya udah review aja. Ya sama lah. Oh, Cuma gitu bedanya ya? dia kuantitasnya lebih banyak mungkin. Mungkin gitu ya. Nah tapi kalau aku, my personal belief, kalau misalnya memang aku gak suka sama brandnya, ada yang menurut aku bisa diimprove, pertama kali aku gak akan ngomong sama brandnya dulu. Lihat bagaimana brandnya bertindak. Dan yang kedua sebenarnya aku mikir itu bakal mempengaruhi gue atau orang-orang di sekitar gue atau enggak ya. Kayak gitu dulu sih aku mikirnya. Menarik. Tapi itu kan justru kalau secara brand ya, kita tuh ingin tahu digituin karena kan kita juga pengen dapat masukan, Betul. feedback dari influencer. Iya, maka tapi kalau misalnya kayak ternyata udah disampaikan ke brandnya nih, kayak oh brandnya tetap slow response, bahkan mungkin jawabannya nggak oke. Bye. Nah itu, tapi ya balik lagi, ada yang mungkin disampaikan secara online, atau mungkin ada yang kalau aku lebih kayak jangan ke situ, nggak enak sumpah, terus kemarin kayak gini-gini. Ya obrolan kita aja Oh, nggak usah WhatsApp diposting grup, nggak gitu usah ya? diposting. Tapi balik lagi itu kan Oh. pilihan, Iya, iya, ada iya, yang iya, iya. memilih jalur publik, ada yang memilih jalur WhatsApp group. Sebenarnya Iya. sama aja halnya kan kayak kalau Menarik. kita promoin produk kan juga bisa kita share di story Iya. atau by referral. Bahkan kan dulu sampai sekarang marketing tools yang paling strong itu kan word of mouth ya. Iya, Kayak betul. bener-bener kayak direkomendasi, di sini enak banget, cobain deh beneran, Iya. gila kalau lo ke Gading lo harus cobain ini. Exactly. Bisa jadi juga, Iya. kayak banyak cara aja sih. Menarik. Kamu ikutin nggak kasus di mana ada orang beli apartemen satu perumahan, terus kalau nggak salah dia ngomong ini kayak rumah Barbie ya, Oke. atau rumah Oke. babi, aku lupa deh. Oke. Pokoknya dia kayak kan padahal dia beli loh. Oke. Dia bukan, ya mungkin dia reviewer tapi dia beli, dia masuk penjara kalau nggak salah. Iya. Ya maksudnya artinya brand itu kayaknya emang nggak bisa terima kalau dia tuh di review jelek, bahkan oleh konsumennya sendiri. Iya. Iya itu juga maturity of brand sih. Karena kalau aku belajar dari banyak brand luar, itu banyak banget yang saat brandnya dikritik, dia jadiin itu malah marketing campaign. Ya kamu kalau nonton Deadpool Wolverine, Belum lagi. aku nonton aku nggak bakal spoiler. Oke. Tapi itu 24th Century itu dibully abis-abisan di Oke, situ. oke. Gara-gara kontrak dengan Disney dan segala. Jadi artinya orang luar itu nganggap itu tuh jadi marketing campaign. Iya. Dia ngeledekin konsep multiverse-nya sendiri dari Marvel, dia ngeledekin MCU di dalam filmnya sendiri. Oke. Menurut aku itu lebih asik, lebih dewasa daripada dikritik dikit saya blokir, saya tuntut, saya somasi gitu. Menurut saya kayak kenapa harus kayak gitu banget gitu Benar. kan? Tapi aku melihat trennya terutama local brand yang mungkin masih benar-benar self own gitu ya. Itu jauh lebih terbuka. Kalau dikritik itu ownernya bisa sampai yang kayak aku dari brand ini, aku ownernya sorry banget ya, gini-gini Kalau kita udah coba corporate lebih susah improve. Mungkin karena layernya agak panjang dan Iya. ya aku kebayang juga sih layernya agak panjang, ada hubungannya sama global, harus minta persetujuan global mungkin kalau ngeluarin Ya. statement dan lain sebagainya. Tapi kalau local brand Karena kamu dari pengalaman Unilever itu mungkin ya. gitu, kita kan kayak harus ada standby statementnya apa nih yang kayak Ya. gitu-gitu loh Ya. kadang-kadang kan. Orang PR udah panik duluan gitu ya pas di review jelek, udah langsung kayak Benar. gimana ya? Ya tapi kalau lokal lebih sekarang jauh lebih open dan menurut aku gitu sih, malah kalau bisa tweak itu karena kan berarti conversationnya lagi happen kan. Iya. Tweak itu gimana caranya you show your brand value gitu loh, Iya. bahwa kita emang bisa menerima konsumen dan kita akan improve based on consumer feedback Menarik. gitu. Personal brand Mary Riana, serba merah, Ya, motivasinya luar biasa, Ya. sampai punya film sendiri. ya. Menurut Sampai kamu itu film, well sampai punya planned training, atau by accident? well planned. Menurut kamu itu sekarang masih relevan untuk di-copy atau waktu itu saja relevan? Masih relevan untuk di copy. Hanya bisa di-copy untuk motivator atau sebenarnya hampir semua tokoh personal brand bisa mengcopy cara yang sama? Hampir semua tokoh personal brand bisa mengcopy cara yang sama. Apakah secara visual mengidentikan diri dengan suatu warna tertentu Oh, atau oke. bentuk tertentu itu masih efektif Oke. atau memang itu nggak selalu harus begitu? Oke, sebenarnya tidak harus selalu begitu. Jadi when I say kayak dari Mary Riana ini bisa ditiru gitu ya, sebenarnya adalah dari bagaimana Mary Riana ini dia share pengalaman dia, share journey learningnya segala macam dan akhirnya dia bisa nge-build bisnis dari awalnya bangun personal brand loh, Ya, dari sharing exactly. pengalaman dia. Exactly. Gitu, itu yang masih banget bisa ditiru. Cuma yang kayak toolsnya tadi apakah bajunya harus sama, pembawaannya harus sama dan lain sebagainya itu bisa diatur-atur banget, bisa di-adjust. Cuma menurut aku orang yang bangun personal brand
ya itu sebenarnya lebih punya kesempatan untuk didengar gitu kan. Dan gimana caranya orang mau percaya sama kamu, mau kenal sama kamu kalau mereka aja nggak pernah dengar kamu. Nah, personal brand ini sebenarnya salah satu tools yang bisa dikembangin untuk get people to know you and your values. Menarik. Sebenarnya gitu. Jadi buat orang yang nggak terlalu profit oriented pun sebenarnya dia harusnya tetap ngembangin personal brand, bukan untuk menambah uang atau mungkin dia uang udah banyak, tapi untuk memberikan impact. Menurutku salah satu kayak Pak Hermanto Tanoko, ya, setuju. mungkin Grace Tahir. Ya, setuju. Orang-orang itu mungkin sebenarnya dia bukan buat nyari duit, tapi lebih ke pengen social impact. Abraham Maslow aja kan. Itu udah self actualization, udah paling atas, bawahnya udah aman, kayak ngapain lagi ya? Ya udah deh, mungkin happinessnya kelihatan waktu ada orang dengar podcast aku. Mereka bisa hidupnya berubah, itu udah nggak bisa dibeli gitu loh. Pak Herman mungkin kan, Pak Herman kita ada fee-nya kayak gini, Pak Herman kayak nggak usah lah gitu lah pasti. Iya kan? Maksudnya lu mau bayar fee berapa Pak Herman? Exactly, makanya jadi kayak Pak Herman ini kita punya 20 anak kuliah yang mereka tuh punya cita-cita kayak gini-gini, they're very inspired by you. Pasti aku, Pak Herman ini jauh lebih kayak oke, let's talk gitu loh. Exactly. Aduh, ini topik yang sangat menarik. Lagi. Boleh. Sekarang gini, kalau Indonesia kan cara itu. Sekarang aku mau ngebedah yang mengcopy paste Meridian. Menurut aku mengcopy paste. Bukan mengcopy paste, bukan artinya dia mengcopy paste. Tapi dalam artian aku sebenarnya kalau kita analisa cara yang dipakai agak mirip. Seperti Raisa kemarin bikin film. Harta Tahta Raisa itu. Aku kan lihat tiket terjual, terus aku mulai hitung keuntungan dari tiket gitu kan. Ini cuma berapa, ini mah kagak nutup biaya produksi lah. Kalau nggak salah di hitunganku dari tiket terjual itu mungkin dia hanya masuk berapa ratus juta gitu. Tapi biaya produksi pasti jauh lebih masif. Apakah sebenarnya punya film di bioskop itu bisa jadi modal investasi personal branding yang signifikan, impactful buat dirinya dan bisnisnya dan lain sebagainya? Ataukah itu sama sekali nggak relevan karena orang udah nggak nonton bioskop atau apapun sih? Sebenarnya lebih ke, kalau aku tarik, apakah menceritakan pengalaman hidup atau biografi atau journey hidup itu bisa membangun personal brand? Jawabannya iya. Tapi dalam konteks film? Tidak selalu. Kenapa? Tidak selalu. Karena banyak sebenarnya toolsnya film ada kan buku, exactly. Orang Indonesia gak suka ada baca podcast, buku. ada ngomong, bikin konten aja, bikin kayak cerita-cerita aja dari diary dan lain sebagainya. Itu menurut aku bisa sih. Dalam konteks film mungkin jatuhnya kayak day in my life gitu kali ya. Aku gak kebayang yang skala produksinya gede banget lagi. Kalau sekarang kayak gak mesti skala produksinya gede, yang penting relevan, orang bisa ngerti kayak journey hidupnya tuh seperti apa sih. So di otakku nih ya gitu. Sekarang, kalau aku pengen mengkristalisasikan personal brandingnya Pak Hermanto Tanoko, Pak Hermanto kan mengkristalisasikan itu dalam bentuk 3 buku. Yang itu ya. The Boy, The Man, The Entrepreneur kalau nggak salah. Dia langsung satu seri. Kalau nggak salah digarap sama Johan Alvin Kusuma sama Andrew Nulis. That's nice. Tapi menurutku itu salah satu mengkristalisasikan. Tapi karena orang Indonesia itu tidak suka baca. Ya mungkin untuk konteks Pak Hermanto cocok karena entrepreneur tuh mungkin lebih suka baca. Tapi mungkin untuk konteks yang mass market, kayaknya kristalisasi dalam bentuk film tuh paling keren gitu. Paling works menurutku ya, menurutku. Maka aku butuh divalidasi karena aku ngerasa aku pun mimpinya kalau misalnya satu hari aku nanganin klien atau diri sendiri untuk mass market, aku ngerasa jalurnya Mary Riana bikin film, Harta Tahta Raisa bikin film dan segala macam itu kayak efektif banget ya dibikin film. Kayak Steve Jobs punya filmnya sendiri. Kayaknya film itu bisa jadi kristal suatu cerita tokoh yang fenomenal. Bisa aja sih, cuma mahal. Ya, exactly. Cuma mahal. Tapi jadi itu efektif di skala itu gak? Kalau untuk anggaplah ya per film itu aku sempat ada ini hitung-hitung klien punya itu bisa sekitar 6 sampai 10 M. Yang proper production. Punya lah. Itu udah termasuk semuanya. 6 sampai 10 M. 6 sampai 10 M itu kan bisa kita pakai buat banyak hal. Bisa bikin film, bisa masuk podcast. Bisa bikin pasang baliho, world tour. Pak Yusuf Hamka harus aku akuin itu bikin personal brandingnya itu lewat jalurnya dia, beliau punya jalan tol. Walaupun nggak tahu lah dia sengaja atau nggak sengaja, menurut aku sih sengaja.
ternyata kan ujungnya jadi calon wakil gubernur kan. Iya. Tapi kan awalnya lewat, aku tahu Pak Jusuf Hamka tuh lewat ini billboard di tol itu kan. Oke. Cuman kasih kutipan bijak gitu. Iya, iya, Kayak apa iya, tentang bekerja keras, tentang bekerja jujur. Kalau Iya. nggak salah nih salah satu kutipannya, kebenaran bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Gitu-gitu Siap. doang. Oke, nice. Babah Alun, Jusuf Oke, Hamka iya, gitu iya, kan. iya, bener, Di bener, tol-tol bener. aku ngeliat di Kelapa Gading tuh ngeliat, wah ini Babah Alun lagi nih. Iya, iya, iya. Ya akhirnya jadi wakil gubernur. Oke. Calon wakil gubernur gitu Iya. ya. Poinku adalah itu 6M tuh bisa dipakai buat banyak hal. Menurut Hani, 6M yang dipakai jadi film itu akan jadi quite efektif atau not so good? In my own opinion Iya. ya. Mungkin enggak. Karena di dalam otak aku kalau aku punya budget 6M. bangun personal brand orang 6M. Nah, kau bakal pakai buat Aku apa? gak bakal pakai untuk bikin film sih. Menarik. Yang aku mau gali adalah apa yang akan kamu pakai? Sosoknya siapa? Dulu. Apa? Oh, karena beda target pasar, beda ini. Benar. Oke, let's say kita bahas yang barusan aku bahas deh. Babah Alun, Jusuf Hamka. Aku bakal mungkin lebih pakai untuk blusukan sih. Safari? Kayak lebih ke oke, misalnya ke kampus mana ngisi, dia jadi pembicaranya gitu. Oke. Jadi yang beneran bisa ketemu sama orang, sama universitas. Karena kan in my head berarti sekarang sebenarnya tujuannya itu lebih ke inspiring young generations Yeah, kan. exactly. Gitu. Jadi ya gimana caranya bisa ketemu sama young generations. Datang ke podcast, ketemu sama YouTuber gitu, ngobrol, bikin kolaborasi bareng sama YouTuber. Bikin acara, dan misalnya mau fokusnya apa nih, pendidikan, bikin program beasiswa gratis dari Oke. Pak Jusuf kayak gitu-gitu. Oh, menarik. Duitnya tuh mendingan dipakai buat yang kayak gitu-gitu loh. Ya, misalkan kayak In my head. beasiswa Jusuf Hamka gitu. Ya. Bener. Atau piala Jusuf Hamka gitu. Iya, bisa tuh dibikinin program gede. Nanti anaknya kita misalnya pilih ada 5 pilar di bawahnya, ada yang dari sisi science, di sisi bisnis ini. Jusuf Hamka mencari 5 talenta Indonesia, make it big, bikin yang kayak COC gitu loh, yang Ya. kayak Clash of. Oke, Mendingan menarik. bikin kayak gitu, Menarik. kayak Sekarang Clash of kasus Champions. Hotman Pak Paris. Jusuf, nomor telepon saya di sini. Iya. Kalau kita kolaborasi berdua lebih cepat Pak Yusuf. Kalau Hotman Paris, dia kan Oke. bikin hot room. Oke. Aku rasa itu pun sebenarnya gara-gara diminta, menurut aku ya, aku nggak tahu apakah dia yang mengajukan atau diminta, tapi kayaknya sih lebih ke diminta karena emang udah viral di mana-mana. Ya. Detik ini kan cara Bang Hotman di bayanganku adalah sesederhana posting Instagram. Sering banget aku ngeliat carelessly postingan. Jadi kayak screenshotan yang di screenshot, nggak pakai crop-cropan langsung Iya, udah iya, posting iya, aja gitu. iya. Tapi viral. Ya. Bahkan kalau dibilang masuk podcast, nggak sebanyak itu, tapi Instagramnya dipakai Iya. gencar banget. Oke. Menurut kamu kalau kamu punya uang 6M buat ngelola Bang Hotman Paris, kamu bakal pakai buat bikin film, Wow. buat bikin apa, atau bakal ngapain? Apa yang akan kamu pakai? Briefly aja. Ini berarti tadi untuk Hotman Paris ya. Iya. Tujuan goals akhirnya Oke. jelas adalah dapat personal branding. Mau dilihatnya kayak gimana nih kira-kira? Kan sekarang lihat gak Bang Hotman jualan skincare kan? Ya. Parfum. oke. Mhm. Dulu kan kita ngomong Bang Hotman itu adalah seorang pengacara. Ya. Tapi sekarang dia karena punya personal branding yang kuat, dia bisa jual parfum, Oke, jualan. kebayang. Nah, jadi ini sangat bebas. Kalau misalnya aku kayaknya kalau sekarang kebayangnya daripada Pak Hotmannya gitu ya yang punya bisnisnya. Oke. Kenapa nggak Pak Hotman menjadi investor? Pak Hotman mencari 1000 UMKM yang akan dibimbing dan dikembangkan under yayasan atau under Hotman Group Oke, Creative Planner. menarik. Kenapa UMKM? Kenapa nggak langsung yang big group? Atau maksudnya company yang lumayan sustain? Kan Bang Hotman kan Ya. investor Betul, yang Holy gede-gede Wing, ya kan. Karena it doesn't inspire people that much gitu kali ya. Kalau misalnya kayak Oh, kalau invest ke goalnya perusahaan tuh yang memang impact-nya sudah inspire. besar. Betul. Kalau misalnya if you would like to inspire lebih ke yang general warga gitu, ya pasti kan mereka akan lebih terinspirasi untuk oh ternyata aku bisa gitu loh. Oke. Dan sebenarnya kalau misalnya yang kecil-kecil ini bisa, ya pasti yang besar-besarnya kan juga bisa. Atau bahkan sebenarnya Pak Hotmannya bisa ngajak yang gede-gede. Ini kan kita udah kolaborasi kan, gue udah invest ke lo. Lu bantuin juga ya nih anak-anak di bawah. Jadi kayak semi CSR gitu loh, ngebangun yang kecil-kecil. Jadi sekarang kan misalnya dia di mana nih investnya di Holy Wings udah gitu, punya skincare. Kayak ya udah dia akan bangun di bawahnya skincare atau misalnya dunia entertainment Ya. yang nanti dimentorin langsung sama si
Holy Wings gitu Menarik. misalnya, Holy Wings Group. Menarik. Ini sudut pandang Hani ya. Betul. Dan menurut aku ini hanya brief yang kita nggak ada persiapan ya. Betul, nggak ada, Iya, tidak iya, ada. iya. Ini semua tidak terpakai briefnya. Iya iya. Ini hal-hal yang Betul. ini. Spontan aja. Terakhir. Iya, Terakhir. Tokoh oke. terakhir mau kamu bedah. Oke. Willy Salim. Oke. Pengumuman. Kan gitu kan. Oke. Kamu nonton nggak? Nonton. Kontennya ya. Iya. Aku lagi cari 38 orang dari 38 provinsi. Iya. Nah, kontroversi dan aku ngelihat Ya. kebanyakan KOL angkatan lama itu lebih tendensi negatif. Oke. Karena ngerasa apaan sih? Ya Ya. contoh ini deh yang Malaka Project. Siapa? Ya. Ferry Irwandi. Nah, Ferry Irwandi kan juga bakal Oke. bikin kalau nggak salah ya. Waktu Ya. itu aku lihat dia kayak kasih teasernya dulu bahwa intinya dia ngerasa apaan sih Will? Gak ada yang bangga kok kalau lu punya apa sih. Iya. Nah, tapi buat aku, Willy Salim juga tahu lah dia tuh nggak segitunya. Tapi poinnya adalah faktanya cara Willy Salim lah yang berhasil dapetin follower terbanyak di TikTok. Iya. Deddy Corbuzier dulu bilang, don't make stupid people Jangan kasih panggungnya. popular gitu kan. Faktanya ya yang diundang ke podcastnya nggak semuanya smart people juga. Yang dulunya nggak suka pun akhirnya tetap diundang, datang aja. Ya yang dulu bilang wah Instagram cuman jual bagian-bagian sensual, faktanya di podcastnya juga berjalan begitu. Tapi itu cara Deddy Corbuzier untuk mempertahankan eksistensinya dan relevan. Iya, Karena oke. faktanya idealisme Deddy Corbuzier ternyata nggak bisa dipertahankan untuk mendapatkan popularitas yang dia dapatkan sekarang. Iya. Oke. Nah Willy Salim dengan caranya Willy Salim melakukan itu, apa yang Hani lihat? Kenapa harusnya kan kalau kayak begitu orang semua niru? Kenapa bukannya orang niru, tapi banyak kalau yang old mindset dia bilangnya apa nih? Emangnya prestasi apa? Emang bagi-bagi duit prestasi ya? Iya. Oke. Jadi lebih ke apanya dulu? Mau ngebedah personal brandnya Willy Salim? Itu dulu. Ngebedah personal brandnya Efektif Willy atau Salim. nggak efektif di jangka panjang menurut kamu? Apakah Oke. dia sekarang lagi blunder dengan cara Oke. dia, Oke. atau dia sekarang lagi di jalan yang paling tepat? Justru? Oke. Menurut aku balik lagi namanya kan personal brand. Jadi bener-bener tergantung Willy Salim nih di dalam hatinya dia pengennya tuh apa. Oke. Yang kayak tadi kita sempat obrolin, menurut aku personal brand itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang buruk, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Personal brand itu adanya yang efektif atau Menarik. tidak efektif. Aku bantu jawab dari sudut pandang kalau anggap aja apapun yang dikatakan depan kamera itu sebenar-benarnya ya. Iya. Anggap aja begitu. Berarti dia tuh mau membuat orang Oke. Indonesia bangga dengan orang Indonesia tuh bisa ngalahin Mr. Beast punya follower. Oke. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar yang orang Indonesia banggakan? Mungkin tidak. Berarti nggak efektif. Karena dia kan sebenarnya gitu. Aku tuh kenapa personal brand sama bisnis brand itu dekat? Karena sama tujuannya itu adalah kita harus itu yang tadi personal brand statement. Siapa yang mau dibantu dan kamu pengen bantu mereka dari sisi apa? Oke. Nah kalau Willy Salim berarti kan statementnya dia pengen membantu masyarakat Indonesia menjadi bangga. Iya. Karena ada nih kreator yang Ngalahin. followersnya itu tuh bisa ngalahin Mr. Beast. Pertanyaannya apakah masyarakat Indonesia beneran bangga kalau misalnya Oke. itu terjadi Mari kita critical thinking ya. gitu. Katakanlah sebenarnya masyarakat Indonesia tuh nggak terlalu bangga. Oke. Tapi ya gara-gara cara dia mendapatkan follower adalah dengan bagi iPhone, bagi duit dan segala macam, ya Iya. orang Indonesia tetap ikutin aja. Dia nggak peduli mau Oke. goal mission statementnya apapun. Oke. Ya pokoknya selama gue dapat duit dan dapat iPhone, gue follow. Lu mau suruh gue apa? Share, gue share. Lu mau gue suruh apa? Ayo bikin video, gue bikin video. Iya, Gitu. iya. Apakah itu tetap dianggap efektif? Atau menurut kamu kayaknya sih, makanya kan aku bilang di Betul, otak aku sih, betul. sebenarnya Willy Salim di belakang. Menurutku ya, aku juga berusaha undang dia. Semoga dalam waktu dekat bisa datang. Oke. Poinnya adalah menurut aku ya dia itu tetap berusaha mendapatkan influence yang paling banyak dalam bentuk follower dan engagement. Dan detik ini dia ngelihat bahwa Mr. Beast jadi nomor 1 ngalahin PewDiePie dan segala macam dengan caranya Mr. Beast yaitu giveaway. Iya. Mr. oke. Beast kan selalu begitu. Iya, Dia cuma ngeliat bagi-bagi. kenapa enggak di Indonesia. Udah dipakai di Indonesia dan itu works. Ya, oke. Ini agak chicken and egg sih. Karena mungkin seperti itu yang istilahnya in short term masyarakat Indonesia butuhkan. Ya. Gitu kan. Istilahnya kayak ya kita tahu lah masyarakat Indo kalau misalnya ada giveaway pasti mau. Ya. Tapi menurut aku kalau misalnya ngomongin sustainability Ya. sebenarnya harus satu step
lagi gitu loh, kayak oke, Apa tuh? kayak aku sekarang udah dapat influence-nya, aku banyak orang tahu aku Oke. gitu kan ya, banyak orang percaya sama aku, dan Oke. istilahnya kan to this point berarti orang-orang tuh banyak yang kayak menaruh pengharapan pada Willy Salim in a way kan. Kalau Oke. gue follow gue dapat ini, istilahnya Iya, kayak iya. gitu. Harapannya itu bisa ditwist jadi beneran impactful dan meaningful untuk followersnya sih. Kebayang gak sih? Menarik. Dan waktu itu kan sebenarnya Ya at diskusinya least kayak yang adalah kamu tadi bilang beasiswa Willy Salim mungkin gitu ya. iya, kalau bisa kan jangan dikasih ujungnya terus gitu loh. Tapi gimana caranya orangnya ini dia bisa menghasilkan uang sendiri, jadi nanti dia bisa beli iPhone sendiri. Jangan dikasih iPhone-nya terus. Oh, Istilahnya kayak gitu kan. keren. Tapi Kamu purpose mungkin driven banget ya. iya, I amin like it. gitu. Tapi maksudnya kayak mungkin awalnya kayak anyway udah kejadian juga, butuh itu untuk ngegayat perhatiannya konsumen, iya. Tapi kan sekarang kemarin juga sempat viral yang masalah itu bener ya, pengen ngalahin Mr. Beast. Ya berarti kan istilahnya ada gak match nih kebutuhan audiens kamu atau ekspektasi audiensnya dengan apa yang di-deliver Willy Salim as a brand. Karena Willy Salim juga sebenarnya brand kan, dia Iya, juga iya. established gitu. Iya. Nah gimana caranya ternyata bisa di-match dan bisa lebih sustainable. Menarik. Menarik, Gitu. aku suka. Please banget kalau boleh. Pertanyaan terakhir. Boleh? Ada orang bilang gini, bad publicity is still a good publicity. Ya, Aku gak terlalu setuju, oke. tapi aku butuh sudut pandang kamu. Karena menurut aku, iya sih, kalau di ngomongin yang buruk tetap terkenal. Ya, Dan orang, apalagi orang Indonesia tuh gampang lupa. ya. Even if itu mantan koruptor tetap bakalan dipilih juga. Udah Iya. masuk penjara nih, keluar tetap bakal dipilih jadi ini juga. Tetap bakal dipilih jadi wakil rakyat lagi. Cuman poinku adalah, apakah benar kalau efektivitasnya adalah, tujuan efektivitasnya itu mendapatkan keuntungan Ya. sebesar-besarnya. Oke. Apakah memang bad publicity is good publicity atau sebenarnya untuk long term dengan tujuan Oke, keuntungan kebayang. itu sebenarnya tetap nggak bagus Ya. karena nggak integrasi atau apapun. Menurut aku bad publicity yang direncanakan, Iya. it's bad publicity. Tapi namanya brand, namanya manusia, dalam prosesnya kita pastilah kadang-kadang bikin salah. Tapi tidak disengaja, ngerti gak sih yang Oke. kayak salah ngomong, Oke. blunder misalnya atau kayak gimana, kayak ya udah. Kalau menurut aku, kalau itu tuh satu hal manusiawi yang bisa ditoleransi, tapi ya abis itu tentunya aku nggak suka nyebut klarifikasi sih. Kayak abis itu lu bertanggung jawab gitu. Iya, iya. Kayak oke, kemarin gue bikin salah, gue bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bisa dalam bentuk bisa minta maaf, benar. Tapi banyak hal lain yang lu bisa lakukan selain minta maaf, in my head gitu ya. Kayak ya udah, take actionnya apa dan apa yang mau lo lakuin selanjutnya. Sebagai bukti you are really sorry about what you said or what you did. Sebenarnya Oke. kayak gitu. Kalau itu beneran tadi gitu ya, nggak sengaja minta maaf, bertanggung jawab, terus abis itu bisa recover, menurut aku malah orang bakalan bisa respect. Karena sebenarnya kita manusia, netizen, kita ngerti kok kalau orang buat salah karena emang dia nggak sengaja. Ya. Cuma kalau buat salahnya disengaja dan kayak lebih ke ini cuma cari sensasi doang nih, ini kayak asal ngomong emang sengaja nih, kan kita jadi males gitu loh. Ngerti gak sih? Karena kan sebenarnya beneran kayak hubungan aja. Kalau Iya. lo tahu temen lo aslinya baik kok, ya cuma kecelek lah dia kemarin Iya. lagi gelap mata, mungkin lagi banyak pikiran, salah ngomong, kita pasti kayak ya udah it's okay gitu, don't do that again. Cuma kalau dari awal kayak udah intentionalnya jelek kan, Menarik. nggak dulu deh gitu, lo emang hatinya kayak nggak oke deh Anggaplah Plaza Indonesia. gitu. Ketika ada petugas anjing Oke, yang mukul itu kan plot twist banget ketika ada video. Ya, Ternyata dia lagi nyelamatin anak kucing. Iya. Aku sampai sempat kepikir, ya, ini kayak dibikin deh gitu kan. ya. Kayak oke. ini terlalu too good to be true, masa plot twistnya keren begini. Tapi ya setelah aku dalamin lagi, ini agak sulit untuk ini dibikin gitu ya. Karena dia blunder juga dengan mecat orang itu. Harusnya kan kalau ini dibikin dia langsung jelasin dulu bahwa ini Betul. ini jangan dipecat kenapa dulu. video itu tidak muncul dulu ya? Iya. Aku juga kayak sempat mempertanyakan itu, kayak kenapa jadi kalau videonya itu nggak muncul? videonya muncul setelah pemecatan, menurut aku cuma antara dua. Itu memang murni pure, itu adalah plot twist yang epic untuk Plaza Indonesia, untuk semuanya itu kayak itu epic, nggak ada yang loose gitu ya. Yang loose itu cuman si anjingnya malah, tapi kan orang juga nggak nyerang dia gara-gara mau Iya. gigit anak kucing kan. Betul. Atau yang kedua ini benar-benar super well plan, yang dia udah tahu dia sengaja munculin Iya, video iya, di belakang. iya, Tapi iya, yang menurut aku oke. itu terlalu crafted lah, kita bukan Hollywood. Betul. Kayaknya nggak sampai segitunya. Kayaknya nggak sempet deh orang Ya, PR kayaknya mikir. ya, itu terlalu kayak nggak mungkin lah gitu. Nah, poinnya adalah itu yang kamu maksud nggak sengaja. Iya, mungkin. Oke, tapi Betul. kalau ada orang yang bikin, oke gini. Aku masalahnya mau ngundang orangnya juga, jadi aku harus oke. pelan-pelan ya. Let's say
Aku punya bisnis minuman. Oke. Terus aku bikin karyawan aku nyolong Oke. Aku bikin karyawan aku nyolong. minuman aku sendiri. Oke. Terus aku rekam Oke. video nyolongnya itu, video perampokan. Oke. Terus aku bikin sayembara Oke. nyari siapa yang nyolong itu. Habis itu ternyata beneran ketangkep. Masalahnya klarifikasinya itu jadi bingung kan, karena beneran ketangkep. Terus orangnya karena bilang saya cuma disuruh, Pak, itu cuma konten. Oke. Nah terus ownernya bilang udah nggak apa-apa, pokoknya kalau polisi gampang nanti saya yang beresin. Terus voice note itu juga kesebar dimanapun. Jadi itu sesuatu yang caranya adalah menurut aku itu bad publicity kan. Iya. Kecolong, tapi Itu bukan bad publicity sih. itu lebih apa tuh? Itu aku ngerti gimmick, ngerti gak sih? Kalau di marketing kan ada marketing gimmick gitu ya. Oke. Kayak kadang-kadang oh ya dia pakai cincin nikah, ternyata Oke. dia kerja bareng sama Itu brand nggak masuk jewelry. kategori bad publicity. Itu maksudnya itu kan gimmick gitu. Kalau bad publicity ya Gini ini loh, bad, kalau gimmick itu kan ini kayak nggak nyampe ngerampok toko sendiri kan sih. aku lebih nggak nyampe ngerugiin hidup orang sih. Itu hidup orang loh, karyawannya kan Karena jadi tapi kan dia cover semua, jadi nggak ada yang rugi sih. Semuanya win-win. tetangganya. Kamu nyolong ya kemarin ya dia. Enggak kan cuma konten, kan udah klarifikasi gitu nih. Tetap aja ibu-ibu tetangga-tetangganya pasti kayak, "Ih, anak kamu tuh nyolong kemarin viral di sini-sini." Maksudnya kan ada kayak I see. lu mikirin gak sih mungkin kayak karyawan lu nih dia punya kehidupan yang kehidupannya terganggu karena lu mengutamakan publicity brand lu, istilahnya kan kayak gitu loh. Menarik. In my head sih lebih ke Walaupun situnya. sekalipun itu menghasilkan popularitas. Ya enggak tahu sih. Oke. Balik ke ya. Kalau menurut let's aku say sih ada. karena ada banyak cara lain yang nggak perlu kayak gitu Masalah loh. gini, Indonesia itu konten yang drama, berantem Kebayang. itu gratis dan efektif. Iya, tapi Cukup berantem sama artis nih. Kita udah punya nama besar loh. ya, Cukup nyinggung aja satu nama nih, siapa kayak aku singgung gitu ya. ya. Itu kalau kita maintainnya bagus, nggak semudah itu juga. Tapi kalau Iya. kita maintain bagus itu jauh lebih murah daripada pasang baliho, Ya, bikin sosial media. Makanya teman-teman yang nonton podcast ini gitu ya, Ya. aku yakin kayak maksudnya ya udah mulai dari kita. Jangan kayak maksudnya hal itu Tapi terjadi. hanya atas dasar moralitas. Apakah secara efektivitas itu emang ya memang sih Mas Adit atau Dit itu maksudnya ya memang itu secara moralitas tuh nggak benar. Tapi sebenarnya secara untung rugi ya itu emang lebih untung sih kan? Enggak sih. Enggak. Aku tetap enggak sih. Karena aku bisa mikir banyak banget cara untuk get exactly the same result. With the same budget? Maybe with the same budget. Tanpa tapi ada side enggak effect. kayak gitu loh. Oh menarik. Ya. Kayak aku banyak suka. banget caranya kenapa harus kayak gitu. Aku lagi ngebayangin aja sih kayak orangnya tuh kayak gimana ya. Apalagi netizen Indo benar memaaf. Tapi jejak digital tidak memaaf kakak gitu kan. And you don't have all the time in the world to clarify who you are dan lain sebagainya gitu-gitu sih. Aku suka. Karena ini kan jadi ngerubah mindset. Karena seringkali orang bilang ya itu ya kalau moralitas satu hal lah. Tapi di luar moralitas yang penting kan dapat cuan, dan kita belak-belakan aja. Kalau cuan di Indonesia ya lu harus bikin drama. Lu belaga kayak suami lu selingkuh. Padahal suami juga gak selingkuh. Dia posting ininya Iya. dan aduh. Itu benar terjadi dan kenyataannya sekarang. Tapi menurut aku kita tidak harus menjadi seperti itu. Dan malah kalau kita udah sadar kayak jangan contribute untuk bikin itu semakin kayak gitu loh. Dan itu bukan hanya ngomongin moralitas, tapi juga keuntungannya pun ada cara lain untuk keuntungan yang sama. Bahkan tanpa side effect gitu ya. Betul, misalnya kayak gitu kayak I see. banyak banget Iya, caranya. iya. Cuma ya memang Ya, aku harus suka lebih caranya sabar. Arif Muhammad ketika dia bilang dia mau bikin rumah di dalam mall. Ya. Itu efektif menurut Itu aku, kan dan itu gak gimmick. perlu heboh, gak perlu Exactly. heboh ngejelekin orang sih. Dan seru gitu loh, semua orang happy, kita Iya, juga iya, iya, happy iya. gitu, ngerti Ya. gak sih? Aku suka banget caranya Arif Muhammad tuh mengcraft Iya. Sarung Iya. gitu, makanya gitu Iya. kayak atau enggak konten-konten yang kita tahu ini iklan tapi kayak nggak apa-apa nih gue tetap nonton. Denny Denso, Sumargo, iya. gila deh. Kayak gue tahu nih iklannya pasti Iya. endorse tapi nggak apa-apa gue tetap menonton. Ryan Reynolds banget kan. Iya. Ryan Reynolds kan bikin versi begitu kan. Iya, 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 Denny iya, Sumargo itu adalah orang yang menurut aku kayak cerdas, itu tim kreatifnya gila ya. Makanya, Jadi kayak, ada banyak cara. kayak gitu kan juga itu kalau viral kan sama aja murah. Let's say misalnya kayak gitu. Iya betul. Mendingan kerja sama Denny Sumargo sekalian misalnya Betul, gitu ya, pakai betul, kayak betul. OL aja. Ya makanya Cleo emang cerdas tuh pakai Denny Sumargo. Iya, air murni. Hebat. Oke, nice. Menarik. Wow, Hani ini sebenarnya tanda selesainya itu dari beberapa belas atau puluh oke. menit yang lalu. Oke. Tapi aku masih terlalu suka. Mungkin aku sekarang paham kenapa kamu terus diundang podcast. Karena kamu tuh satu ya menurutku. Kamu cerdas. Oke. Yang kedua kamu tuh punya pengalaman di bidang kamu.
cara penyampaian kamu memang sederhana dan kamu tuh energetik. Oh, oke. Kamu tuh ngecasin orang punya energi. Oke. Iya. Jadi Terima kasih. itu menurut aku very good point. Thank you so much. Thank you so much Mas Adit for having me. Bye folks.